teman-temanku semuanya. Selamat datang kembali di Warung Mbah Pong, salah satu dari channel YouTube yang membuat hidup kita hari ini lebih baik daripada hidup kita di hari yang kemarin. Seruput dulu. Ya, saya sarankan buat teman-teman yang baru pertama kali menonton channel kami, tunda dulu, pause dulu ya. Silakan bikin kopi dulu karena kita akan ngopi bareng dan sudah pasti ngobrol bareng. Seruput. Aus teman-teman. Hari ini istimewa karena pada akhirnya saya memberanikan diri untuk tampil di depan kamera. Ya, ditonton nanti jutaan orang. Oke, nggak apa-apa. Saya juga mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton ya. Kalau nggak salah di video terakhir itu 30 atau 40 yang nonton gitu. Ya, ada beberapa channel, beberapa konten kita yang ditonton lebih dari 100. Itu saya matur nuwun banget, terima kasih. Karena ternyata masih ada toh di zaman sekarang orang yang rela mendengarkan orang lagi ngobrol. Oke, kita ada di EPS kelima teman-teman, 1, 2, 3, 4-nya nanti silakan teman-teman cek di video-video sebelumnya. Nah, saya punya topik obrolan yang menarik di EPS kelima ini yang saya temukan dari sebuah perjalanan. Waktu itu kita naik motor selama lebih kurang 30 jam ya, perjalanan dari ujung Jawa Barat ke rumah ya, dari Kabupaten Tasikmalaya menuju ke rumah 30 jam, dimana di situ kita berjuang untuk bisa nyampe ke rumah ya. Alhamdulillah nyampe dengan selamat, tetapi di situ saya merasa bahwa saya harus tetap santai walaupun pikiran lagi dibantai. Siapa di antara kita yang setiap hari merasa bangun pagi itu melelahkan? Ada? Boleh komen. Bangun pagi melelahkan. Kenapa? Karena kita capek. Capek kenapa? Kita berperang, kita berperang dengan pikiran kita sendiri. Kita berjuang untuk bisa mengalahkan pikiran kita sendiri. Pikiran kita lagi dibantai. Dibantai dengan apa? Keadaan, kenyataan, masalah, musibah, dan berbagai macam urusan dunia yang lain. Gimana? Punya pengalaman? Mau sharing? Boleh. Cari waktu kita ngopi bareng teman-teman. Nah ini lagi dibantai nih pikiran nih. Mikirnya apa, ngomongnya apa. Tapi yuk coba pelan-pelan teman-teman. Jadi apa sih yang membuat pikiran kita itu dibantai? Biasanya berawal dari sesuatu yang kita lakukan tapi kita tidak menyukainya. Bekerja terpaksa atau dipaksa, berusaha merasakan tidak ada hasil tapi harus tetap dijalani. Apalagi belajar kayak nggak sesuai dengan passion, tapi ya ini amanat orang tua, harus kuliah di bidang ini misalnya. Atau menjalani kehidupan sehari-hari ya, yang mungkin dagang kecil-kecilan, yang mungkin kerja-kerja sampingan, merasa nggak sesuai antara apa yang dipikirkan dengan apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukan. Saya sering kali bilang ke teman-teman, channel ini mengajak kita untuk belajar supaya apa? Hidup kita di hari ini lebih baik dari hidup kita di hari yang kemarin. Caranya gimana? Cara yang paling sederhana, pondasi utamanya adalah menyesuaikan, menyamakan antara apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, dan apa yang kita lakukan. Contoh sederhana teman-teman, kita lagi ngobrol sama temen, pikiran kita kepingin pulang,
sudah ada informasi dari istri atau dari orang tua kok belum pulang misalnya, tapi untuk mengucapkan saya pulang dulu ya, kita ragu, nggak enak sama temen. Nah itu kan terjadi perang antara pemikiran dengan kok pengen cepat pulang tapi kok nggak enak. Nah itu kan lagi dibantai itu pikirannya tuh. Padahal sebenarnya simpel sih, pikirannya sudah mau pulang, ya pamitan baik-baik, mohon maaf, kita sambung besok lagi, ini saya harus pulang karena ada panggilan dari keluarga, terima kasih, dan kita segera beranjak, ambil kunci motor, ambil kunci mobil, ambil sendal, pakai sepatu, jalan pulang. Jadi sesuai antara apa yang dipikirkan dengan apa yang diucapkan teman-teman. Nah, bagaimana caranya kita memenangkan pertarungan yang terjadi di pikiran kita? Saya mencoba dari berbagai sumber ya, baik dari buku, dari guru, dari pengalaman. Ingat ya, kita kemarin sudah ngobrol bagaimana kita belajar 15% dari apa yang kita 5% dari apa yang kita teorikan, 10% dari apa yang kita praktekkan, tetapi yang 85% dari kegagalan. Jadi ketika kita mau tahu bagaimana caranya memenangkan perang pikir ini, bagaimana caranya memenangkan bantai-membantai di dalam pikiran kita ini dan bisa jadi tetap santai dalam menjalani hidup atau kehidupan ini. Nah ini saya sudah mensarikan beberapa tips dari banyak sumber. Kita tetap ya teman-teman santai, jangan terlalu dipikir, jangan terlalu serius. Ini channel belajar, ini channel ngopi, ini channel musik, dan nanti ada channel jualannya. Ayo kita happy, enjoy, santai di sini. Nah, bagaimana caranya kita memenangkan pertarungan pikiran kita itu tadi? Maka kita harus tahu di titik mana pikiran kita akan dibantai, teman-teman. Nah, ini ada satu materi yang bagus. Ya, ada 10 titik di mana kita dari memulai sampai menyelesaikan. Kita yang memulai dan kita juga yang mengakhiri. Ya. Apapun bentuknya. Kembali lagi saya tegaskan, di sini kita bicara tentang apa? Pekerjaan bisa, usaha bisa, kehidupan bisa, sama. Nah ingat, ketika teman-teman mulai berpikir untuk menyusun sebuah rencana, biasanya manusia normal, yang tadi saya bilang manusia yang percaya dengan keberuntungan, itu manusia normal itu. Dia percaya dengan keberuntungan, dia percaya dengan nasib baik. Dia hanya berpikir saya susun rencana ngalir wae, ya, sing penting melaku, lalu tercapai tujuannya. Boleh nggak gitu? Boleh. Tapi saya sarankan tidak lanjutkan untuk menonton video-video ini. Itu video ini khusus untuk orang yang benar-benar mau menjalani prosesnya. Ingat, di titik pertama belum ada pertarungan teman-teman, hanya kita memikirkan saja. Nah, pertarungan itu dimulai pada saat kita memutuskan untuk memulai dan memulai. Jadi ini dua hal yang berbeda. Memutuskan untuk memulai itu belum memulai. Tapi begitu memulai artinya ya sudah action, sudah melaksanakan. Di situ mulai ada pertentangan. Minimal dalam pikiran kita adalah apakah yang saya lakukan ini sesuai dengan apa yang nanti saya hasilkan. Ini yang pos pertama. Ayo sama-sama kita lalui pos yang pertama ini, karena kita akan menuju pos yang kedua. Pos yang kedua adalah penolakan. Ketika kita memulai, coba teman-teman ingat, renungkan di pekerjaan, di usaha atau di kehidupan. Ketika kita pertama kali memulai, yang muncul pertama adalah penolakan. Kita mau kerja, yang pertama kali nolak siapa? Orang tua misalnya. Aduh, jangan kerja di sana, jauh, nanti kalau lebaran nggak pulang. Ketika memulai kuliah, jangan kuliah di sana, jauh, nanti jarang. Penolakan selalu ada. Ketika kita memulai usaha, banyak teman-teman yang jangan usaha itu udah rame. Nanti usaha ini, jangan usaha itu masih sepi. Nanti usaha ini, jangan usaha itu orang nggak mampu beli.
nanti yang ini jangan usaha itu, harganya kemurahan. Jadi penolakan itu selalu ada teman-teman, dibantai lagi pikiran di situ. Oke. Nah kemudian titik yang ketiga tadi, yang pertama adalah memulai, yang kedua adalah yang pertama adalah menyusun rencana, yang kedua adalah memulai, yang ketiga adalah penolakan, yang keempat adalah belajar. Di titik belajar ini ya tergantung belajarnya bagaimana, disiplinnya bagaimana, bla 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 bla. Oke. Nah setelah belajar, apa yang kita temui, nah ini kabar baik atau kabar buruk saya nggak tahu buat teman-teman. Kalau teman-teman ditolak sudah lewat, teman-teman masuk ke titik belajar sudah lewat, ini titik yang paling berat sebenarnya, titik yang namanya kegagalan. Tapi di channel Mbah Pong bahasanya tidak ada kegagalan, karena gagal sama dengan belajar. Kalau gagalnya 100 kali, belajarnya 100 kali. Kalau gagalnya 1000 kali, belajarnya 1000 kali. Ingat teman-teman, kita boleh 10.000 kali gagal, tapi cukup 1 kali berhasil, lunas yang 10.000 kegagalan itu. Jadi jangan pernah takut untuk gagal, ambil kegagalan itu sebagai zonanya apa kemarin? Zona belajar. Nah setelah kegagalan apa titik berikutnya? Kita berlatih. Kalau tadi belajar, kalau belajar itu teori, tapi kalau berlatih, teori plus kegagalan sama dengan latihan. Aman. Kalau kita fokus, tidak ada pertentangan di situ. Nah, yang berikutnya setelah berlatih apa? Ini ada lagi, lubang untuk pembantaian pikiran, yaitu merasa atau baper, merasa hampa, merasa kok sudah sejauh ini gak ada hasilnya, merasa kok saya kerja keras sia-sia, merasa kok saya sudah pulang malam bangun pagi tapi hasilnya kok nggak kelihatan, sementara yang pulang sore bangun siang kok hasilnya malah kelihatan. Mungkin prosesnya berbeda, oke? Tapi jangan pernah berhenti di situ teman-teman. Karena apa? Ini titik aman yang pertama adalah kita mendapatkan apa yang kita harapan di awal tadi itu. Ketika kita sudah mendapatkan apa yang kita harapkan, di situ kita sudah mulai menang. Nah, disinilah akan menemukan bahasa ketika kita kehilangan sesuatu, apapun itu, mau orang lain, mau benda, mau apapun, ketika kita kehilangan sesuatu, maka ada pilihan. Tapi pilihlah ketika kita kehilangan sesuatu, tetapi menemukan diri kita sendiri, kita menang di situ. Ketika kita sudah mendapatkannya, kita akan struggle di situ, bertahan di situ. Kalau orang sudah bertahan, keberhasilan hanya menunggu waktu. Artinya titik-titik aman itu kita sudah dapat dan kita sudah mencapai apa yang kita tuju, lalu bersiap untuk memulai kembali dengan apa tujuan yang lebih besar. Contoh dalam bisnis, tujuan pertama kita adalah menghasilkan uang. Setelah itu kita belajar menyimpan uang. Setelah itu kita belajar mengelola uang. Setelah itu kita belajar menginvestasikan uang. Semua prosesnya sama, bantai membantai pikiran ada di situ. Jadi kesimpulannya, di apa yang kita gambarkan ini teman-teman, jangan takut dibantai, karena itu hanya di dalam pikiran kita. Hidup kita, tubuh kita, mental kita, fisik kita baik-baik saja. Seruput dulu, dari tadi mikir mulu, seruput. Beda nih. Ini jangan-jangan bukan kopi hitam ini. Kopi apa ini? Kopi hitam teman-teman. Tapi campurannya beda. Oke ya. Kita lanjut ke obrolan berikutnya. Nah, ini tadi kalau itu adalah titik di mana kita berperang, ini saya kasih modal. Mau nggak saya kasih modal? Di EPS kelima ini saya kasih modalnya 5 senjata untuk kita perang melawan pemikiran kita sendiri. Ayo bantai-bantaian kita di dalam pikiran kita sendiri.
tapi kita sudah punya senjata yang jitu. Apa senjata pertama teman-teman? Udah pasti kerja keras. Jangan percaya dengan orang yang menyatakan nggak perlu kerja keras teman-teman. Hati-hati guru kalau kata Gokong, dia siluman. Kerja keras itu pasti teman-teman, tapi bukan berarti kita kerja keras itu kerja 24 jam, bukan. Maksudnya kerja keras, kita contoh nih ya, kita kerja, HP kita matikan, kita fokus, itu kerja keras. Kita kerjaan 2 jam, kita kejar dalam waktu 1 jam, itu kerja keras. Jadi bukan berarti ada orang yang bilang jangan cuma kerja keras, kerja cerdas. Ya lu cerdas gitu loh. Yang kalau nggak cerdas gimana ya, kerja keras dulu dong. Silakan teman-teman yang merasa kerja cerdas, ayo kita beradu gagasan ya. Tapi nggak boleh jotos-jotosan ya. Kita beradu pemikiran. Kita kerja keras dulu teman-teman. Nanti pelajaran kerja cerdas ada, pelajaran kerja ikhlas ada, pelajaran kerja awas ada. Nomor 1, senjata utamanya, perisainya adalah kerja keras. Oke. Udah kayak caleg belum? Belum. Nah, yang kedua, yang terpenting, senjata yang kedua adalah kerja keras harus diimbangi dengan ketenangan. Tenang kawan, rezeki sudah ada yang diatur, tapi caramu nyari kamu yang atur. Oke, tenang, nggak usah khawatir nggak dibayar. Kalau dia nggak bayar kamu, Tuhan yang akan bayar kamu lewat orang lain. Si A tidak bayar kamu, Tuhan kirim si B untuk bayar kamu. Kalau dikasih 2 kali lipat gimana? Tenang. Tapi jangan berharap, oke? Nah, ini senjata yang ampuh yang ketiga nih. Kalau ibaratnya senjata perang itu nih panahnya ini, guys. Apa itu? Pengorbanan. Apa yang kita korbankan? Apa yang kita punya. Dirimu punya duit, korbankan duitmu. Dirimu punya waktu, korbankan waktumu. Dirimu punya tenaga, korbankan tenagamu. Dirimu punya gagasan, korbankan gagasanmu. Sebanding teman-teman. Apa yang dia korbankan, ingat di EPS 2, apa yang kita korbankan akan kembali dalam bentuk yang lebih baik. Kalau kita mengorbankan waktu, suatu saat kita akan dibayar dengan waktu luang. Kita ngorbanin duit, suatu saat kita akan dibayar dengan kelebihan duit. Kita ngorbanin pikiran, suatu saat kita akan dibayar dengan ketenangan pikiran. Nah, aman? Nah. Oke, yang keempat, yang terpenting yang berikutnya adalah percaya diri. Percaya diri itu suatu konsep di mana kita mau menerima kekurangan diri kita apa adanya, lalu fokus di kelebihan apa yang kita punya, dan fokus memperbaiki apa yang belum kita punya. Itu namanya percaya diri. Sadar diri itu penting, tahu diri itu penting, percaya diri itu penting. Semuanya penting. Yang nggak penting yang mana? Tidak tahu diri. Nah, itu yang tidak penting. Jangan ya teman-teman, jangan ya dek ya, jangan. Oke, penting kan? Nah, sekarang ini senjata yang terakhir, senjata pamungkas. Kalau bahasanya jimat itu jimat Kalimusodo. Baru dikeluarin, langit bergetar, bumi gonjang ganjing. Tetek tok 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 kalau wayang kan. Apa itu? Ini nih. Teman-teman nanti ketemu orang ya, orangnya pakai kacamata, rambutnya agak sedikit rambutnya ya. Boleh dikatakan hampir tidak ada. Dia pengusaha tangguh di Lampung Tengah dan tidak pernah lepas dari satu kata ini. Dengan gayanya yang khas. Konsisten. Apa yang dimaksud dengan konsisten? Konsisten itu, kalau saya bacain bahasa Inggrisnya ngerti kagak lo ini? Tak bacain bahasa Indonesia aja ya. Konsisten itu kesesuaian teman-teman, kesesuaian dengan apa yang sudah kita pikirkan, dengan sudah kita ucapkan, dengan sudah kita jalankan. Mbah Pong, warung Mbah Pong itu yang dibahas itu cuma itu aja. Dirimu kalau konsisten dijamin masuk surga dan dijamin masuk rekening. Nah, kurang apa lagi? Rekening masuk, surga masuk. Konsisten. Contoh orang konsisten itu mau berangkat ke tempat kerja.
Kok hujan pakai mantel? Nggak ada mantel, pakai plastik. Nggak ada plastik, pakai daun pisang. Nggak ada daun pisang, bawa baju ganti, hujan-hujanan, basah, nyampe. Nggak punya baju ganti, telepon, pinjam dulu. Nggak punya telepon, lari ke tetangga. Nggak punya tetangga, Anda hidup di mana sebenarnya? Konsisten, ucapan, pikiran, perbuatan. Kabar buruknya, pikiran tidak ada yang tahu. Orang hanya menilai apa yang kita ucapkan dan apa yang kita lakukan. Konsisten ya teman-teman. Nah, ketika kita sudah konsisten, semua orang sukses yang saya temui sepakat, baik yang saldonya 50 miliar atau yang saldonya 50.000, sepakat bahwa Mas, kalau kita sudah konsisten, keberhasilan itu hanya soal waktu. Waktu adalah uang. Kalau ada orang bilang tidak punya waktu, berarti dia tidak punya uang. Oke, konsisten. Oke, teman-teman, konsisten. Sekali lagi, konsisten. Sampai kapan? Sampai selesai. Berapa lama? Bersabarlah sebentar lagi. Aduh, entah kenapa kopi kali ini tidak sesuai dengan ekspektasi teman-teman. Nggak apa-apa, kita terima apa adanya. Walaupun kopi ini kopi yang saya pernah loh ngopi, udah habis saya kasih air panas lagi, udah habis saya kasih air panas lagi. Itu kayaknya kalau kopinya boleh protes, dia protes deh. Mana kopinya kan? Oke teman-teman, lanjut ya. Terakhir, janji nih, terakhir nih, saya nggak mau banyak-banyak ngomong lah. Nanti kalau kebanyakan ngomong, kebanyakan komplain juga nanti. Oke? Apa yang harus kita lakukan dalam waktu, ingat nih, konten ini naik tanggal berapa? Yuk teman-teman catat 5 hal ini, dan 1 tahun ke depan 25 atau 26 Februari, udahlah kita bikin 28 Februari 2026, komen ya, komen di 28 Februari 2026 kalau Anda merasakan perbedaan atau perubahan. Karena ini tentang perubahan dalam waktu 1 tahun. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, yang paling penting, buang, cut semua orang-orang negatif dari hidup Anda, siapapun dia. Tapi caranya baik-baik, jangan langsung keluar grup ya. Ngomong dulu, saya mau keluar dari grup, keluar. Nah gitu, kayak buang. Yang jelekin kamu, cut. Kalau bahasa di materi kemarin, avoid, abaikan. Nah, yang kedua, komitmen. Kalau tadi kan konsisten, komitmen ini sedikit di bawah konsisten. Komitmen dengan apa yang sudah Anda rencanakan atau mulai atau rintis, komit. Kalau Anda mau usaha, komit. Kalau Anda mau kerja, komit. Kalau Anda mau berumah tangga, komit. 1 tahun ini aja dulu. Yang ketiga, stay humble. Weh, humble, tau humble nggak? Humble terasi, humble hijau. Humble itu rendah hati teman-teman, bukan rendah diri ya, rendah hati. Slow, nggak boleh kelihatan sombong, ya kan? Slow, humble, rendah hati, smile, murah senyum, nggak gampang baper. Pokoknya rendah hati lah humble itu. Nah yang keempat, belajar dari semua kesalahan. Jadi kalau di warung Mbah Pong itu boleh berbuat salah, tapi tidak boleh merasa bersalah. Kenapa? Dari kesalahan yang kita lakukan, belajar, belajar, belajar. Semakin banyak kesalahan, semakin banyak belajar, semakin banyak yang bisa kita rubah. Dan yang terakhir, yang terpenting adalah tetap investasi buat diri sendiri dulu. Apa investasi buat diri sendiri? Hanya berbicara hal-hal yang positif, hanya membaca hal-hal yang positif, hanya melakukan tindakan yang positif, hanya beraktivitas, berusaha dalam hal-hal yang positif. Kalau semuanya sudah positif, tunggu waktu. OTW 1 tahun ke depan, boleh Anda sepil saldo rekening Anda, boleh.
boleh Anda sepil pencapaian Anda, boleh. Saya cuma nunggu undangan kapan kita ngopi bareng. Kira-kira 1 tahun lama nggak? Tergantung. Tapi kalau menurut saya 1 tahun itu sebentar. Karena apa? Karena kita jalani dengan sabar. Sampai kapan? Bersabarlah sebentar lagi. Terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Dan kalau teman-teman merasa ini bermanfaat, jangan segan-segan untuk membagikan video ini ke orang yang teman-teman sayangi. Seruputan yang terakhir. Tetap santai walaupun pikiran lagi dibantai.